penanganan anak nakal, saya akan kerjasama dengan tentara. Jadi nanti Pemprov itu akan nyiapin mesnya di komplek tentara. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengumumkan penerapan kurikulum wajib militer di tingkat SMA SMK yang akan dimulai pada bulan Mei tahun ajaran baru 2025-2026 ini. Setiap sekolah nantinya akan memiliki pembina dari kalangan TNI dan Polri yang ditujukan untuk memperkuat karakter bela negara bagi kalangan siswa. Untuk membahasnya sudah bersama saya saat ini Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI. Selamat sore Pak Jasra. Selamat sore Mbak Tasha, selamat sore Kang Ono Surono. Iya, nanti Kang Ono nanti akan bergabung, tapi saat ini baru... Oke. Sudah ada Kang Ono Surono, Ketua DPRD Jawa Barat. Selamat sore Kang Ono. Selamat sore. Iya, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Iya, kita sebelum diskusi kita akan sama-sama menyimak informasi berikut ini. Penanganan anak nakal, saya akan kerjasama dengan tentara, Pak, dengan polisi. Jadi nanti Pemprov itu akan nyiapin mesnya di komplek tentara. Di tentara kan ada barak tuh. Nanti kita bangunin misalnya 30 mes atau 40 mes. Nanti Bapak di sekolahnya, anaknya asup-asup sekolah. Panggil orang tuanya, nanti panggil tentara jemput ke rumahnya bawa, Pak. Nanti selama 6 bulan dididik, Pak, di situ 6 bulan dididik disiplin, bentuknya lagi, dan itu dilakukan oleh Tiongkok, Brasil. Nanti pembiayaan segala macam dikerjasamakan dengan Bupati Wali Kota dan Pemprov. Nanti kabupaten, daerah yang paling rawan saja. Nah sekarang gini, orang tuanya ketika anaknya nakal, ku bapakna teu sieun ka saha? Pan baheula mah sok saya bejakeun kaki sia. Sieunan, bejakeun ka bapak, sieunan. Ayeuna mah teu sieunan, akhirna ge. Teu sieunan belas ayeuna mah. Tapi ini cara, Pak. Ya sudah, kalau mun bangor teh sekolah saya telepon Dandim. Telepon Danion ini, telepon ini, nanti jemput. Bangsa urang mah, bangsa budak kudu sieun tah. Kunaon budak ayeuna jadi kieu eueuh nu dipika sieun. Ya teh kasarahan saha? Kasarahan kolotna. Sabab kolotna ka anakna eueuh unsur pendidikan anak. Budak sagala digugu kahayana, budak sagala dianteur nafsuna, ka budak eueuh panyarek kieu hasilna. Lamun kolotna tegas dikeun budak mah moal. Kolotna eueuh wibawana hareupeun budak eta. Bukan salah anak kita. Kolotna nu salah teu nyontohan. Gitu ini. Ya, pemirsa, langsung saja kita berdiskusi dengan Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI, dan juga Ono Surono, Ketua DPRD Jawa Barat. Saya ke Pak Jasra terlebih dahulu untuk menanggapi ide atau usulan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, untuk mengirim anak-anak atau siswa-siswa yang dianggap nakal ke barak militer. Ya, pertama perlu kita ketahui bahwa Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak ya, Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang di pasal 59A itu mengatur soal terkait perlindungan khusus gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu adalah anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus ya. Ada sebanyak 15 jenis ya. Ada anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian anak yang terpapar dengan nafza ya, Pak Gubernur juga menyampaikan itu, kemudian anak yang dengan HIV/AIDS, anak yang terpapar pornografi, anak pengasuhan salah lainnya dan seterusnya. Nah, terkait anak dalam kondisi ini ada 4 hal yang harus dilakukan dalam undang-undang ini. Satu, penanganan yang cepat, termasuk pengobatan atau rehabilitasi baik fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Gitu. Nah, yang kedua, pendampingan psikososial pada kalau memang butuh ada pengobatan atau pemulihan. Dan jangan lupa pemberian bantuan sosial bagi anak yang dari keluarga yang tidak mampu. Jadi keluarga juga diintervensi ya, tidak hanya anak saja. Karena kalau kita lihat kasus-kasus anak dalam perlindungan khusus ini juga berasal dari keluarga yang tidak mampu,
keluarga yang memiliki keterbatasan ya, baik dari sisi pendidikan, soal akses gitu ya. Nah, kalau dia berhadapan dengan hukum, maka dibutuhkan pendampingan ya, dan sampai kepada proses peradilan. Nah, terkait teknisnya bagaimana dan seperti apa, kita sudah memiliki peraturan pemerintah PP 78 tahun 2021. 15 jenis itu sangat detail sekali gitu ya. Karena waktu kita terbatas, poinnya adalah satu, saya melihat usulan Pak Gubernur ini sebetulnya ini kan pola rehabilitasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah ya, 6 bulan. Kemudian kalau waktunya tidak cukup, dievaluasi berdasarkan perkembangan anak, ditambah waktunya, yang tentu adalah rekomendasi dari para profesional ya. Biasanya ada pekerja sosial atau psikolog gitu ya. Iya. Nah, namun dari sekian banyak jenis anak yang memerlukan penurunan khusus ini, catatan kami adalah pendekatannya harus komprehensif. Metode pendekatan melalui barak militer dan sejenisnya ini kan hanya pendekatan gitu ya. Dan tentu jangan lupa pemerintah daerah sebetulnya sudah punya lembaga rehab selama ini. Nah, catatan KPAI terkait lembaga rehab ini adalah 60% tidak tuntas. Nah, ketuntasan itu kita dalami ternyata ya alasan klasik ya, keterbatasan SDM, kemudian keterbatasan pembiayaan gitu ya. Dan karena rehabnya tidak tuntas, kemudian infrastruktur keluarga tidak disiapkan, maka situasi lingkungan awal itu kembali berulang gitu ya. Iya. Anak-anak kita berada dalam situasi yang di mana sangat banyak sekali gangguan-gangguannya gitu ya. Kalau kita lihat industri candu hari ini kan sangat luar biasa ya, narkoba, judi online, pornografi gitu ya, Baik. kekerasan dalam bentuk lainnya. Nah, ini juga ditangani. Maksud saya adalah hulu hilirnya harus ditangani. Oke. Tidak cukup pendekatan katakanlah pendisiplinan ala militer ya, yang tentu niatnya saya berharap adalah bagaimana mengembalikan kondisi sosial semula anak-anak atau merubah lingkungan yang tadinya lingkungan pengaruh negatif kepada lingkungan positif. Tapi jangan lupa ya, tentu pendekatannya harus komprehensif gitu, Mbak. Baik, jadi Pak Jasra, kesimpulannya Anda dalam posisi mendukung atau menurut Anda sebenarnya dengan instrumen yang ada selama ini kalau dimaksimalkan tidak perlu dikirim ke barak? Yang mana? Ya, makanya kuncinya adalah asesmen sebetulnya. Kita kalau melihat anak-anak dalam perlindungan khusus ini asesmen ya. Tidak semua anak harus pendekatan militer gitu ya. Asesmen nih Betul, artinya KPK. kemudian mengklasifikasikan kenakalannya ya Pak Jasra atau seperti apa? Iya, ya kan Pak Gubernur kan mencontohkan anak-anak yang dengan kecanduan narkoba gitu ya, anak-anak yang geng motor katakan seperti itu, atau kasus-kasus ekstrim ya. Kalau bagi kita sebetulnya kasus itu sama saja ya, karena ini bicaranya sudah di ujung gitu ya, bicaranya sudah di mana situasi keluarga tidak dilakukan fungsi-fungsinya secara baik gitu ya. Nah, dan oleh sebab itu saya kira dalam prinsip perlindungan anak ada 4 hal ya, ada kepentingan terbaik bagi anak, ada prinsip tumbuh kembang anak, ada prinsip mendengar pendapat anak gitu ya. Anak pun harus diminta pendapatnya gitu ya. Dan termasuk juga pemisahan anak dengan keluarga adalah untuk kepentingan terbaiknya. Karena kalau 6 bulan atau setahun kan cukup panjang ya pemisahan itu, walaupun sebetulnya keluarga bisa berkunjung gitu ya. Tapi tentu pemisahan ini tetap adalah kepentingan terbaik bagi anak, dan bagaimanapun juga anak berhak dekat dengan keluarganya. Dan oleh sebab itu tentu kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah termasuk Jawa Barat, dan ada juga Bengkulu juga saya lihat gubernur juga menyampaikan hal yang sama. Tentu kami akan berdialog lebih jauh gitu, seperti apa implementasinya kalau memang barak TNI ini adalah katakanlah bagian dari proses rehabilitasi anak-anak kita. Karena selama ini tempat-tempat rehab mungkin saja terbatas, mungkin saja SDM-nya terbatas gitu ya, mungkin saja metodenya belum terlalu canggih gitu ya, maka tentu ini akan menjadi evaluasi kita gitu. Baik, saya bergeser dulu ke Kang Ono, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat. Kang Ono, apa tanggapan Anda dengan ide Gubernur Jawa Barat untuk mengirim anak-anak nakal ini ke barak militer? Ya, idenya cukup menggelitik ya. Menggelitik sampai KPAI turun.
Jadi gini, ini kan bermula dari statementnya Pak KDM terkait dengan geng motor, kenakalan anak-anak pelajar yang cukup meresahkan. Tapi saya tadi sepakat ya, bahwa keluarga ini menjadi satu komponen yang bertanggung jawab ya terhadap tumbuh kembangnya anak. Yang kedua ya negara. Di sisi lain ya ada beberapa amanat yang tadi disampaikan secara undang-undang yang belum dilakukan secara mendalam, secara komprehensif. Nah, sehingga di Jawa Barat menurut saya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum dikirim ke Barak. Dikirim ke Barak itu menjadi solusi yang terakhir apabila apa yang telah diatur oleh undang-undang sudah tidak bisa dilaksanakan. Yang kedua, terkait misalnya dengan kurikulum pendidikan, mungkin dari mulai SD, SMP, SMA, ya harusnya kembali menegaskan bahwa kita mempunyai konsep kurikulum pendidikan yang berbasis Pancasila. Baik. Yang kedua, kalaupun mau, Pak KDM lebih misalnya mendekatkan kurikulum yang berbasis budaya. Yang ketiga, yang berbasis agama. Nah, makanya terkait dengan kenakalan itu, kadangkala kita kan mendengar misalnya anak nakal di sekolah maka dikirim ke pesantren. Ya, atau misalnya ada anak yang nakal dikembalikan ke orang tua untuk dilakukan pembinaan. Nah, sehingga dalam konteks anak dikirim ke barak militer, saya pikir ya itu ide yang terakhir saja. Apabila ya upaya-upaya yang tadi juga sudah dijelaskan sudah tidak bisa lagi dilakukan. Baik, Kang Ono, kita harus break dulu untuk jeda azan maghrib. Nanti akan kita lanjutkan dan kita akan bahas juga seperti apa catatan dari Anda sebagai Wakil Ketua DPRD tentang kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Sesaat lagi. Penanganan anak nakal, saya akan kerjasama dengan tentara, Pak. Jadi nanti Pemprov itu akan nyiapin mesnya di komplek tentara. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi baru-baru ini mengumumkan rencananya menggandeng TNI Polri untuk melaksanakan pendidikan militer bagi siswa yang terindikasi nakal di barak selama 6 bulan. Siswa prioritas program pendidikan militer ini adalah yang terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program wajib militer bagi siswa bermasalah, terutama yang terlibat dalam geng motor dan tawuran. Program akan dimulai Mei tahun ajaran 2025 ini dengan peserta siswa SMA atau SMK yang tertangkap tawuran atau terlibat tindak kriminal. Kan problem anak-anak nakal hari ini kan nggak bisa ditangani oleh orang tuanya. Orang tuanya banyak yang sudah tidak punya kesanggupan. Misalnya gini, anak udah rajin minum Eximer, itu susah. Udah rajin minum ciu, susah. Udah pakai narkoba, susah. Itu orang tuanya bisa habis duitnya. Saya tuh udah beberapa kali menangani anak yang sudah kecanduan obat-obatan sampai depresi, bakar rumah, ngancam orang tuanya, kemudian menjadi anak yang seperti gila di rumahnya,
dan itu orang tuanya nggak sanggup. Nah itu kan diperlukan metodologi, selain metodologi kedokteran, kemudian psikologi, kemudian sosiologi kehidupannya, termasuk juga pola pendekatan militer. Nah kelihatannya kan Tiongkok itu saya lihat melakukan itu, sehingga anak-anaknya penuh harapan, kemudian energik, dan ini adalah masa depan. Dan kalau saya lihat, saya bicara dengan orang tua itu tepuk tangannya kenceng banget. Artinya memang sudah menjadi keresahan ya. Berarti anak-anak di Jawa Barat itu akan harus wajib militer atau enggak, bukan anak-anak di wajib militer, orang tua yang sudah tidak punya kesanggupan untuk mendidik anaknya karena anaknya nakalnya luar biasa, bisa diserahin ke kita. Gitu loh. Jadi tidak ada unsur pemaksaan. Kalau orang tuanya nggak boleh, kita nggak akan. Peserta siswa wajib militer akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun di sekolahnya dengan kelas khusus. Beberapa daerah seperti Bandung sudah menyiapkan barak untuk program ini. Pangdam 3 Siliwangi juga telah mempersiapkan infrastruktur pendukung bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Deden Syahputra, jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime, dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Cecep Darmawan, Guru Besar UPI. Selamat malam Prof. Cecep. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Prof. Cecep. Ya, selamat malam. Suara saya terdengar? Bisa terdengar ya suara saya, Prof. Cecep? Ya. Ya, baik. Saya pertama-tama ingin minta tanggapan Anda. Kalau tadi di segmen pertama kita sudah mendengarkan tanggapan dari Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, mengatakan harus ada assessment dan harus komprehensif kalau kemudian ingin menerapkan metode atau pendekatan militer. Kemudian Kang Ono juga mengatakan bahwa pendekatan militer yang ide dari Deddy Mulyadi ini harusnya menjadi pilihan terakhir. Kalau Prof. Cecep sendiri, apa tanggapannya dengan ide gubernur untuk mengirim anak-anak bermasalah ini ke barak militer? Ya, terima kasih Mbak. Selamat malam juga nih Pak Ono ya, Pak Jasra. Pertama, kita harus lihat dulu ini kan persoalan bagaimana karakter ya anak-anak kita khususnya di persekolahan. Jadi kalau ada yang nakal, tidak ujug-ujug langsung masuk barak gitu. Pendekatan edukatif tentu harus dilakukan oleh sekolah dulu. Ya, harus sekolah dulu karena kan walau bagaimanapun dia hidup dalam ekosistem sekolah. Di situ ada guru BP, ada pembina OSIS dan lain-lain ya. Nah, jika mau diterapkan seperti konsepnya Pak Gubernur, saya berharap konsep itu adalah konsep pendidikan pendahuluan bela negara. Gitu Pak Ono, Pak Jasra ya. Jadi ada konsep dalam undang-undang tentang nama undang-undangnya itu ya undang-undang tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Nah itu di situ tuh ada pendidikan pendahuluan bela negara dan bukan hanya untuk orang atau anak-anak yang bermasalah ya, itu untuk semua siswa gitu. Ya kalau di tingkat mahasiswa semacam menwa lah ya gitu. Jadi bukan wamil ya, wajib militer itu kalau wajib militer kan untuk cadangan ya, komcat gitu untuk komponen cadangan. Kalau ini kan untuk pembinaan ya dalam pengertian bagaimana dia punya rasa nasionalisme, cinta tanah air ya, karakter yang baik. Dan bukan jadi hanya untuk anak-anak nakal saja ya berarti Prof. Cecep? Iya, mungkin maksud Pak Deddy itu ke situ ya. Saya pikir bukan pendidikan militer, tapi pendidikan pendahuluan bela negara ya. Nah itu ada konsep bagaimana ya anaknya mungkin dilatih juga misalnya pendidikan dasar kemiliteran dalam pengertian untuk siswa ya, bukan untuk perang TNI atau jadi wamil tadi gitu. Seperti manual lah tidak jauh, tapi untuk persekolahan gitu. Baik, Prof. Cecep, tapi kalau kita cermati dari jawaban Deddy Mulyadi tadi di paket sebelumnya, ada kata-kata bahwa ketika orang tuanya tidak punya kesanggupan, anak-anak itu memang mengkonsumsi narkoba, kemudian anak-anak itu kemudian mengancam, membakar rumah, orang tua tidak sanggup, maka diserahkan kepada Pemprov dan kemudian Pemprov akan menyerahkan ke barak militer. Ini kemudian yang menciptakan kebingungan karena mungkin akan ada seperti pandangan bahwa apakah kemudian TNI Polri punya kesanggupan untuk berfungsi sebagai
Apa Prof Cecep? Ini sebagai panti asuhan Ya. anak-anak atau sebagai RSKO atau seperti apa nih kira-kira pelaksanaannya? Ya, makanya perlu ya kajian secara komprehensif. Saya kira Pak Gubernur harus membicarakan ya kepada kita semua berkaitan dengan itu ya, misalnya dengan DPRD, dengan Dinas Pendidikan, dengan kampus gitu ya, dan berbagai stakeholder pendidikan, coba dibuat semacam roadmap gitu ya. Seperti apa sih penanganan karakter anak-anak yang bermasalah ya. Karena kan di situ tidak semua hal bisa diselesaikan oleh TNI ya Iya, gitu. Ya harus ada, misalnya tiap anak kan masalahnya beda-beda. Ada masalah misalnya obat-obat terlarang. Nah, gimana penanganannya? Harus ada dokter di situ gitu ya. Kemudian juga harus ada, kalau di sekolah ada guru BP, di sini misalnya harus ada psikolog ya, kayak gitu. Dan mungkin ada tokoh agama kalau misalnya kekeringan jiwanya ya gitu, butuh inspirasi kayak gitu. Jadi menurut saya idenya baik, tetapi coba dudukan pada kerangka ya, bahwa misalnya tadi usul saya sih itu pendidikan pendahuluan bela negara bagi siswa-siswa di Jawa Barat ya. baik. Nah, dan bagi mereka yang tidak bermasalah juga dididik seperti itu. Tapi bagi yang bermasalah tentu kurikulumnya berbeda. Baik. Ya, kurikulumnya itu berbeda gitu. Baik, saya bergeser lagi ke Kang Ono. Kang Ono, kalau di DPRD sendiri sudahkah diajak diskusi oleh Gubernur Deddy Mulyadi tentang usulan pendidikan militer ini? Selama ini yang DPRD tahu hanya melalui konten beliau. Jadi pagi hari kan beliau biasa membuat konten ya. Lalu setiap pertemuan dengan stakeholder yang lain selain DPRD juga selalu disampaikan melalui media sosialnya. Jadi sampai dengan saat ini kita belum mendengar secara resmi terkait dengan langkah-langkah beliau. Yang baru kita tahu beliau sedang menyiapkan perubahan peraturan gubernur yang mengatur terkait dengan pendidikan di Jawa Barat. Yang informasinya terkait dengan swasta ada bantuan biaya pendidikan menengah universal yang berbasis tuntas ijazah. Baik. Lalu juga kita sering mendengar ya kan pelarangan studi tour dan lain Iya. sebagainya. Nah, sehingga terkait dengan masuk ke barak militer ini belum secara resmi disampaikan. Tapi Baik. saya sepakat dengan Prof Cecep tadi, semuanya harus diajak bicara. Dan pada akhirnya Prof Cecep, ya Kang Jafra tadi sudah sepakat lah, saya juga sepakat bahwa masuk barak militer itu menjadi pilihan yang terakhir. Manakala pemerintah daerah dan orang tua sekaligus sekolah itu tidak mampu lagi untuk menangani anak-anak yang bermasalah. Baik, Kang Ono, jadi DPRD mengetahui program Pemprov dari konten YouTube ya, Kang Ono? Selama ini yang diketahui oleh DPRD full tuh dari konten YouTube. Oke, baik, Kang Ono, tapi kalau kemudian catatan dari DPRD sendiri tentang seberapa parah sih sebenarnya kenakalan anak-anak remaja yang ada di Jawa Barat sehingga kemudian gubernurnya merasa harus mengirim ke barak militer karena merasa bahwa orang tua tidak sanggup untuk menangani dan menciptakan mungkin sesuatu yang tidak seimbang di Jawa Barat sehingga harus butuh bantuan TNI dan Polri. Oke, tadi disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ya bahwa beliau pun sering menangani terkait dengan kenakalan remaja, kenakalan anak sekolah. Dan mungkin beliau juga bisa terpilih menjadi gubernur yang diawali dengan beliau membuat konten bagaimana mendampingi ya Vina di Cirebon yang menjadi korban geng motor. Kasus Jadi mungkin Vina ya, Kang inspirasinya Ono? dari sana. Iya, kasus Vina mungkin terinspirasi dari sana beliau itu kan. Iya. Tapi ya sekali lagi bahwa kalau memang ini dibahas secara komprehensif, maka yang pertama harus ada data dulu. Data dulu, berapa persen sih pelajar SMA, SMK, SMP, SD yang nakal, ya, dan yang selama ini sudah ditreatment, sudah direhabilitasi berdasarkan regulasi yang ada, seberapa jauh keberhasilannya. Lalu misalnya upaya-upaya lain, misalnya
kasus-kasus misalnya yang melibatkan anak pelajar yang sudah ditangani secara khusus misalnya oleh kepolisian itu juga berapa. Nah, sehingga menurut saya tidak serta-merta program wajib militer nggak boleh ya Prof. Cecep ya, karena ini melanggar undang-undang perlindungan anak kan, tidak bisa mengeksploitasi anak yang berkaitan dengan pertahanan negara. Tapi tadi terkait dengan wawasan kebangsaan apa segala bela macam, negara lah. bela negara ini juga menjadi amanat undang-undang. Tapi sekali lagi bahwa kita harus berbasis data yang benar. Ya, seberapa pentingkah sampai pada akhirnya melibatkan militer. Ya, saya yakin lah sebenarnya kalau Kang Deddy fokus misalnya ya bicara terkait dengan budaya Sunda harusnya bisa menyelesaikan itu tanpa melibatkan militer. Menjalankan Pancasila seutuhnya seharusnya tidak perlu juga menggunakan militer. Ya kan, menggunakan agama Islam misalnya sebagai agama mayoritas penduduk Jawa Barat harusnya tidak perlu juga menggunakan militer. Dari aspek tadi, dari pendekatan Pancasila, pendekatan budaya, pendekatan agama, seharusnya ini bisa selesai. Tapi yang kita tahu, tadi Pak Jafra menyampaikan, pemerintah seakan-akan belum sepenuhnya menjalankan itu. Makanya ini harus evaluasi secara total terhadap ya kan kurikulum pendidikan di Jawa Barat, terhadap hal-hal yang menyangkut terkait dengan pendidikan dan kenakalan misalnya. Ya, seperti itu. Baik, saya pindah lagi ke Pak Jasra sekarang. Pak Jasra, kalau tadi kita sama-sama mendengarkan statement dari Gubernur, ada mungkin nada bahwa memang orang tua itu tidak sanggup dan kemudian Pemprov juga tidak mengerti harus melakukan apa kepada anak-anak yang orang tuanya tidak sanggup menangani, kemudian sekolah tidak sanggup menangani, ada kenakalan yang tidak bisa ditangani dan kemudian ingin dikirim ke barak militer. Menurut Anda, kalau memang kemudian program rehabilitasi yang selama ini tadi Anda katakan tidak tuntas di awal, apakah solusi 6 bulan dikirim ke barak militer ini akan menjadi sesuatu yang boleh dicobakah, Pak Jasra? Iya, jadi memang lembaga rehab yang ada baik milik pemerintah daerah dan masyarakat ya itu harus dievaluasi gitu ya. Baik terkait daya tampung, ketuntasan penyelesaian kasus gitu ya, termasuk juga jika data-data ini dibuka semua gitu ya, katakanlah nanti dalam laporan itu cukup banyak aduan anak yang butuh pengobatan, butuh rehabilitasi gitu ya. Tentu data-data ini akan berbicara gitu ya, seberapa efektifkah lembaga rehab yang selama ini ada. Karena standar lembaga rehab itu kan cukup komplit ya, profesi-profesi yang tersedia terkait pemenuhan hak anak cukup banyak ya, baik kerja sosial, psikolog gitu ya, kemudian tenaga kesehatan, termasuk juga pendamping-pendamping agama gitu ya. Jadi kalau ini bisa digerakkan secara efektif, maka pilihan untuk membarakkan atau memasukkan anak ke dalam barak sebetulnya tidak penting gitu ya. Baik, Nah, jadi lalu menurut kedua, Anda tidak bisa sekonyong-konyong kemudian memberlakukan peraturan ini tanpa dilandasi data-data dan basis studi mungkin ya Pak Jasra? Iya, karena ini penting ya. Kemudian yang kedua, jangan sampai niat baik kita katakanlah untuk merubah lingkungan anak, merubah situasi yang tadi penuh dalam lingkungan yang tidak mendukung, lalu dengan harapan dengan memasukkan ke barak militer akan terjadi perubahan gitu ya. Nah, namun kita tidak melihat satu persatu problem anak itu sendiri gitu ya, dan termasuk juga problem keluarga gitu ya. Jangan-jangan keluarga yang ada itu sebetulnya tidak mengerti dan tidak memahami cara mengasuh anak. Ya mungkin kebutuhannya adalah bagaimana misalnya parenting gitu ya, Iya. bagaimana memberdayakan keluarga gitu ya, bagaimana keluarga bisa berfungsi gitu ya. Karena dalam prinsip pelindungan anak itu hak anak dekat dengan keluarga ini adalah prinsip utama gitu ya. Anak di lembaga, semisal panti asuhan, lembaga asrama atau sejenisnya itu adalah pilihan terakhir gitu ya. Jadi tetap keluarga adalah pilihan utama. Nah, selama ini sudahkah pemerintah dan pemerintah daerah melakukan upaya-upaya serius terkait penyelesaian bagaimana keluarga bisa berfungsi?
Dan termasuk juga dalam catatan KPAI, ini sedang kita perjuangkan juga nih Kang Ono, terkait rancangan undang-undang pengasuhan gitu ya. Karena situasi keluarga kita ini kan sangat beragam sekali gitu ya. Responnya beragam, kemudian saya percaya tidak ada orang tua yang jahat. Yang ada itu adalah orang tua yang memiliki keterbatasan ya, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, pengetahuan pengasuhan gitu ya. Nah, saya kira ini kan isu hulu yang juga harus diselesaikan. Jangan sampai parsial atau reaktif gitu ya. Sehingga tidak ketika anak ini katakanlah direhab, diobati selama 6 bulan atau setahun, karena infrastruktur keluarga tidak disiapkan, maka dia kembali seperti situasi semula gitu ya. Baik. Karena anak-anak ini kan bukan pendengar terbaik gitu ya, dia adalah pencontoh ulung, melihat situasi lingkungan, melihat orang terdekatnya, tokohnya, dan dia akan melakukan apa yang katakanlah termasuk juga melanggar hukum gitu ya. Baik. Baik, kita harus break dulu sejenak. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali usai jeda. Deal. Penanganan anak nakal, saya akan kerjasama dengan tentara. Jadi nanti Pemprov itu akan nyiapin mesnya di komplek tentara. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Kang Ono. Kang Ono, kalau kita mencermati statement dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, dia mengatakan bahwa mengirim siswa-siswa bermasalah ke barak ini akan mulai diberlakukan 2 Mei 2025, Kang Ono. Ini artinya TNI dan Polri akan menyiapkan 30 sampai 40 barak tempat pembinaan siswa nakal, dan kemudian setiap sekolah juga akan memiliki pembina TNI dan Polri yang bertugas membentuk karakter dan memetakan bakat. Jadi ini benar-benar akan dimulai dalam hitungan minggu ini berarti ya, Kang Ono? Ya, nanti akan kita lihat ya, karena memang DPRD tidak dilibatkan dalam hal ini. Tapi saya sebenarnya lebih tertarik apa yang tadi disampaikan oleh Jasra ya, bahwa instrumen pemerintah seharusnya dimaksimalkan dulu. Karena saya melihat misalnya ada beberapa panti rehab ya, yang di bawah Dinas Sosial Jawa Barat tidak mempunyai anggaran yang cukup. Misalnya ada satu, misalnya panti di Cirebon, meliputi tanggung jawabnya di beberapa kabupaten, dan satu semester dia hanya menerima 25 anak yang rawan sosial. Nah ini sangat kecil sekali. Kalau alasannya karena biaya, Kang Ono? Ya, sebenarnya kan gini, permasalahan dengan TNI juga kan pasti berbiaya. Iya. Ya kan, saya yakin ada alokasi APBD yang nanti untuk pembiayaan bagaimana para siswa itu masuk barak. Nah, makanya nanti akan kita cek ya dari sisi instrumen anggaran, apakah memang ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan siswa masuk barak tersebut dari APBD. Dan kalaupun memang ditanggung oleh TNI, ya alhamdulillah kan gitu. Tapi sekali lagi lah, intinya harusnya yang terakhir lah, opsi siswa masuk barak militer itu. Oke, baik. Prof. Cecep, kalau memang kemudian akan diberlakukan dengan segera, tanpa perlu ada diskusi dengan DPRD, kemudian Pemprov akan bekerja sama dengan TNI Polri. Kira-kira apa yang harus dicermati oleh Pemprov agar tidak salah dalam menangani anak-anak yang mereka klasifikasikan sebagai anak-anak nakal? Ya tentu kan namanya birokrasi ya, harus ada regulasinya dulu ya. Jadi dibuat apakah peraturan gubernur atau apa gitu terserah. Tetapi harus ada regulasinya atas dasar apa. Tadi kan Kang Ono juga bicara pasti ada pembiayaan. Ya untuk mengeluarkan pembiayaan itu kan harus ada dasar hukumnya apa. Iya. Terus kedua juga apakah itu kalau anak-anaknya nolak bagaimana? Nah gitu. Iya. Dan nanti Pak Jafra mungkin bisa menjelaskan kalau ya dari sisi usia anak terus kemudian menolak bagaimana. Makanya pusatnya itu apakah pusat rehabilitasi gitu ya,
gitu ya, pusat rehabilitasi mental gitu Pak Ono ya, atau mau apa? Jadi harus jelas dulu nomenklatur yang mau dibuatnya. Iya. Ya, terus ukuran nakal coba Mbak ya. Sekarang ukuran nakal tuh apa? Ya, apakah nakal dalam kategori apa? Ya, kalau ada tingkatan kan kategori itu ada 1, 2, 3 misalnya ya, kategori yang parah, parah atau cukup parah gitu dan ringan. Jadi ini nakal yang mana kalau mau di situ? Iya, Mungkin nakal yang mana dan mungkin apakah semua kenakalan itu bisa digabung menjadi satu ya, Prof. Cecep? Ketika nakalnya nakal narkoba, nakal pergaulan ya, bebas, nakal ya tawuran, kelas apakah berat. itu kemudian bisa dijadikan satu dikirim ke TNI Polri begitu? Ya, itu kelas berat misalnya ya, itu pasti harus pakai pusat rehabilitasi karena kan tidak semuanya bisa diserahkan oleh TNI dan Iya. tugas TNI kan bukan untuk itu yang utamanya gitu ya. Gitu. Jadi pasti harus kerjasama dengan berbagai institusi gitu ya. Makanya Pak Dedi, Pak Gubernur ya, jangan terburu-buru karena ini menjelang 2 Mei kemudian anak dimasukkan ya. Tapi dirancang dulu lah dengan baik. Kata Kang Ono tadi, bicarakanlah dengan berbagai stakeholder termasuk DPR gitu. Oke, kalau ini berhasil mungkin bisa ditiru oleh daerah lain. Tetapi kalau ini gagal, Prof. Cecep, apa kira-kira dampaknya, dampak sosial psikologisnya terhadap anak-anak yang dilabeli sebagai anak nakal dan kemudian dikirim ke TNI Polri untuk menjalani pelatihan militer selama 6 bulan? Ya, makanya harus diidentifikasi dulu tadi ya, anak nakal itunya kategorinya apa. Yang kedua, kurikulumnya seperti apa. Gitu ya, kurikulum seperti apa. Terus tadi ya, kalau birokrasi kan pembiayaan, siapa yang nanggung dan segala macam. Itu misalnya dari provinsi ya. Terus anak-anak ini kalau nolak coba, Mbak, kalau nolak boleh Iya. nggak nolak? Atau harus dipaksakan? Itu juga jadi persoalan. Ya, apakah anak nggak mau? Kalau anaknya nggak mau di barak misalnya dengan pelatihan seperti itu, terus juga sistem pendidikan yang mau diterapkan apa? Ya, misalnya pendidikan mental ya dan fisik misalnya, ya, mental dan fisik dilakukan di situ. Kan tidak cukup oleh TNI ya, misalnya untuk secara psikologis menenangkan anak. Misalnya orang kena narkoba, kan itu ada treatment tersendiri gitu ya. Nah, bahwa itu nanti di barak atau di sekolah di mana itu kan soal tempat bisa dibicarakan, tapi yang jelas itu ini programnya program apa dulu gitu ya. Untuk tujuan apa, kepada siapa gitu. Ya itu harus dijelaskan detail ya, tidak bisa anak nakal langsung masuk barak, nakal masuk barak gitu. Baik, saya bergeser lagi ke Pak Jasra sekarang. Pak Jasra, ini menarik. Apakah kemudian anak-anak yang memang bermasalah, kalau tadi kita mengutip pernyataan dari Gubernur Deddy Mulyadi kan seolah-olah memang bermasalahnya berhadapan dengan hukum karena terindikasi narkoba dan kemudian mungkin melakukan kriminalitas ya. Apakah kemudian anak-anak ini bisa dipaksa untuk menjalani pelatihan militer seperti yang diinginkan oleh Gubernur? Iya, sebetulnya kan kita sudah memiliki undang-undang sistem peradilan pidana anak gitu ya. Ada anak saksi, anak korban, anak pelaku gitu ya. Dan pendekatannya semuanya memang rehabilitatif gitu ya. Pendekatannya bagaimana mengembalikan dalam kondisi semula gitu ya. Nah, saya agak ragu kalau pendekatannya melalui militer gitu ya. Karena selama ini profesi yang dimandatkan di dalam sistem peradilan pidana anak itu kan cukup banyak ya. Ada pendamping hukum, ada psikolog, ada pendamping agama, ya, bapas dan seterusnya. Dan semua pendekatan ini adalah bagaimana memastikan satu hak anaknya tidak terabaikan dan terlanggar gitu ya. Hak atas pendidikan, kesehatan, ya, identitas dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah peran keluarga. Jangan sampai kita menstigma anak, kemudian masuk ke barak, terstigma kembali gitu ya. Dan pada akhirnya dia menjadi korban berlapis gitu ya. Jadi saya kira ini yang harus dilihat ya, bahwa pemerintah daerah perspektif pelindungan anak ini harus dilihat lebih utuh gitu ya. Jangan sampai problem semua yang nampak itu adalah dibebankan kepada anak, sementara keluarga, dunia pendidikan, masyarakat gitu ya tidak mendukung, tidak dibenahi gitu ya. Yang pada akhirnya kita hanya menyelesaikan persoalan yang parsial gitu ya, itu satu. Nah, kemudian yang kedua,
saya setuju sebetulnya kita lihat gitu ketersediaan lembaga-lembaga instrumen rehab selama ini, lembaga-lembaga pengobatan selama ini gitu ya. Apa yang kurang gitu ya? Apakah kalau dalam catatan KPAI sebetulnya dari sisi pembiayaan, dari sisi SDM yang terbatas gitu ya. Karena ada lembaga-lembaga rehab yang cukup banyak menampung anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus tersebut gitu ya. Kalau kita membahasakan bukan anak nakal, tapi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus gitu ya. Ada 15 jenis. Baik. Dan 15 jenis ini intervensinya berbeda-beda gitu, tidak diseragamkan gitu ya. Anak dengan misalnya anak dengan terpapar nafza gitu ya, itu beda, harus ada pengawasan, harus ada pengobatan, kemudian rehabilitasi gitu ya, pencegahan. Berbeda dengan misalnya anak-anak yang perlakuan salah gitu ya, di mana situasi lingkungan yang dia tidak mendukung, ya tentu yang dibenahi ada lingkungannya gitu ya. Iya. Ini adalah tentu jangka panjang ya, karena bicara anak ini bukan 1 hari 2 hari. Iya. Bicara anak itu kan 0 sampai 18 tahun. Jadi negara, pemerintah daerah punya tanggung jawab sampai usia 18 tahun ya. Jadi saya kira ini tentu perlu perencanaan yang baik gitu ya, dan yang terpenting tentu bagaimana semua kebijakan itu juga dirasakan manfaatnya untuk kepada anak-anak kita gitu. Baik, terakhir saya ke Kang Ono. Kang Ono, dari Anda sendiri harapannya seperti apa Pemprov akan bisa mengkaji dan mengkomunikasikan permasalahan ini tidak hanya kepada DPRD tetapi juga kepada anak, orang tua dan juga sekolah? Sebenarnya yang disampaikan oleh Prof. Cep-Cep dan juga Kang Jasra itu sudah sangat baik ya. Bagaimana memaksimalkan dulu instrumen yang ada di pemerintah daerah terkait dengan masalah rehab. Nah yang kedua, saya tidak mau persoalan masalah namanya wajib militer lah, masuk barak militer lah, tapi harusnya disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini di Jawa Barat, di mana setiap kebijakan harusnya dikomunikasikan, dibahas secara komprehensif. Jangan seperti pemangkasan anggaran, pencoretan anggaran kepada pondok pesantren dan masjid yang akhirnya viral. Lalu seketika gubernur mengembalikan lagi anggaran itu. Nah, sehingga ya saya berharap sebelum itu dilakukan paling tidak ada ahli pendidikan yang diundang, KPAI yang diundang, DPRD diajak bicara. Paling tidak tadi faktor yang bisa dikatakan berhasil atau tidak kan harus ada aturannya. Pada saat masuk ke barak militer terus dianggap berhasil kan harus ada ukurannya. Ukuran itu yang harus disepakati. Lalu tadi siapa yang masuk ke sana harus juga disepakati untuk siswa yang mana, pelajar yang mana, anak nakal yang seperti apa. Jadi menurut saya tidak bisa dalam waktu yang sangat singkat, misalnya 2 Mei menyambut hari pendidikan ya, Hari Pendidikan Nasional, terus tiba-tiba dicari anak-anak nakal, tentaranya masuk ke sekolah-sekolah yang nggak bisa seperti itu juga, ya kan? Nggak bisa lah, jangan gegabah menurut saya, ya kan? Masih ada jalan yang baik, ya kan? Itu saja. Jadi saran saya harus dibicarakan, harus dibahas secara komprehensif. Baik. Aspek hukumnya harus jelas, ya, dan aspek-aspek lainnya termasuk pembiayaan itu harus jelas juga. Oke, baik. Kita akan sama-sama lihat dan pantau seperti apa di tanggal 2 Mei, apakah kemudian akan langsung diberlakukan atau memang akan ada urung rembuk mendengarkan saran-saran dari para ahli untuk memberlakukan seperti apa kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi untuk mengirim siswa nakal ke barak militer. Terima kasih Pak Jasra, Kang Ono dan juga Prof. Cecep untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih atur nuhun. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih, Ketua. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi.